Udah, kasih Mit. Oke, boleh ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di kelas pajak yang kelima. Makasih teman-teman semua udah bersedia untuk join di hari libur ini. Terus mungkin untuk di kelas pajak kali ini kita bakal ngebahas PPh 22, 23, 24 dan juga pasal 4 ayat 2. Nah, mungkin untuk mempercepat waktu, jadi kita langsung aja mulai. Untuk PPh 22 itu akan dijelaskan oleh Alisa. Alisa, aku persilahkan. Oke, suara aku jelas nggak? Hmm. Halo? Jelas, Al. Oke. Pagi semuanya. Ini walaupun yang joinnya dikit banget, semoga tetap excited sama materi kita hari ini karena menurut aku materi kita hari ini seru. Maksudnya nggak sepusing sebelum-sebelumnya gitu lah. Jadi untuk mempersingkat waktu, aku izin share screen ya. Wait. Belum kelihatan nih ini. Di aku kayak masih proses gitu. Kalau di kalian udah kelihatan belum? Kan, Kak? Wait. Udah kelihatan. Belum, belum. Ada yang belum kelihatan? Aku belum. Masih kayak Digebukin nih. hitam gitu. Eh, Udah. Nah, udah. Tapi ada apa ya ini kayak... Nah, udah. Dah. Aman semuanya? Aman, aman, aman. Man. Oke, kita mulai pagi hari ini dengan PPH 22 gitu. Kalau misalnya sebelumnya kita bahas PPH 21, sekarang kita ke PPH 22. Beda sama PPH 21 sama 23 yang tentang jasa, kalau misalnya PPH 22 ini tentang perdagangan barang gitu. Nah, apa sih itu PPh 22 atau PPh pasal 22? PPh pasal 22 itu adalah pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak tertentu atas kegiatan di bidang impor, pembelian barang oleh pemerintah, BUMN, serta penjualan barang tertentu. Nah, pajak ini tuh nggak dibayar sendiri sama wajib pajak, tapi dipungut langsung saat transaksi berlangsung oleh pihak yang ditunjuk. Nah, mungkin untuk nge-clear perbedaan pemotongan sama pemungutan itu aku bakal jelasin secara singkat aja. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu, tapi kalau yang belum tahu, bedanya pemungutan sama pemotongan, kalau pemotongan itu mengurangi jumlah pembayaran, kalau pemungutan itu menambah jumlah yang harus dibayar sama pengguna pajak gitu. Nah, kalau pemotongan itu contohnya PPh satu sama 23, kalau pemungutan itu pasal 22 dan PPN gitu. Nah, apa sih yang dikenakan oleh PPh 22? Di PPh 22 itu mengenai satu impor barang. Terus yang kedua ada pembelian barang oleh pemerintah, BUMN atau BUMD. Dan yang ketiga penjualan hasil produksi industri tertentu. Yang keempat ada penjualan barang tertentu. Ini biasanya barang mewah gitu. Terus, siapa saja yang diberi kewenangan untuk memungut PPh? Nah, ini tuh bisa kita kelompokin jadi tiga pihak. Ada pembeli, penjual, sama pihak lain. Nah, kayak yang tadi aku bilang, karena
ini tuh apa ya, perdagangan, jadi ada dari sisi pembeli dan sisi penjual. Nah, kalau dari sisi pembeli itu ada bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah, ada BUMN, Badan Usaha Tertentu atau BUT, terus ada industri dan eksportir tertentu. Kalau penjual di sini ada industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Dan ada ATPM dan APM. Buat yang nggak tahu, ATPM itu agen tunggal pemegang merek. Kalau APM itu agen pemegang merek. Nah, mereka ini adalah perusahaan yang ditunjuk prinsipal asing untuk mengimpor kendaraan di Indonesia gitu. Makanya importir kendaraan tuh. Terus yang ketiga itu ada produsen dan importir migas dan pelumas. Yang keempat ada badan penjual emas batangan. Yang kelima ada barang sangat mewah. Nah, kalau pihak lain ini yang berkaitan sama impor. Di sini ada DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan ada Bank Devisa gitu. Nah, yang jadi dasar hukum PPh 22 itu apa aja? Yang pastinya itu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan ada Peraturan Menteri Keuangan nih. Peraturan Menteri Keuangan ada tiga di sini, nomor 34, nomor 92, dan juga nomor 231 gitu. Selanjutnya kita akan masuk ke tarif barang impor. Di sini ada yang disebut di lampiran Menteri Keuangan, ada yang enggak. Nah, yang disebut di lampiran Menteri Keuangan itu dikelompokkan jadi tiga. Ada barang tertentu lainnya, dan kedelai, gandum, dan terigu. Nah, ini tuh emang specifically disebut di lampiran gitu, makanya dibedain. Nah, barang tertentunya apa aja? Barang tertentunya itu ada eh, lumayan banyak. Kalian bisa cek sendiri di lampiran Menteri Keuangan nomor 34 gitu. Nah, barang tertentu itu dikenai pajaknya 10% dari nilai impor. Kalau barang tertentu lainnya itu 7,5% dari nilai impor. Sedangkan kalau kedelai, gandum, dan terigu itu khusus dikenainya 0,5% dari nilai impor dengan API. API itu apa? Alat pengenal impor. Gitu. Terus gimana sama barang-barang yang nggak ada di lampiran? Nah, ini tuh dikelompokin jadi tiga. Ada yang menggunakan API, dia dikenai 2,5% dari nilai impor. Ada yang nggak menggunakan API, itu dikenai 7,5% dari nilai impor. Dan tidak dikuasai, itu 7,5% dikali harga lelang. Nah, terus setahu aku kalau misalnya ini tuh eh, kalau nggak punya NPWP itu tarifnya bisa 200%. Tapi itu aku masih kurang tahu juga. Nanti kalau misalnya dari kalian ada yang lebih ngerti, boleh banget bantu aku buat jelasin gitu. Terus tentang barang impor ini di sini ada pengecualian, ada ketentuannya sendiri. Yang dikecualikan itu yang pertama, impor barang itu tidak terhutang PPh disertai surat keterangan bebas PPh pasal 22 dari DJP. Jadi kalau misalnya dia punya surat bebas pasal 22, dia nggak dikenai PPh 22 gitu. Terus ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan PPN. Terus ada impor sementara dan impor kembali atau reimpor. Ini kayak misalnya eh ada barang yang mau masuk ke Indonesia gitu kan, tapi nanti akan keluar lagi, jadi cuma singgah atau kayak sementara aja. Nah, itu tuh nggak dikenai PPh 22. Begitupun yang misal kita ekspor keluar tapi masuk lagi gitu, impor kembali. Nah, itu tuh nggak dikenai PPh 22 juga. Terus ada impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Nah, karena tujuannya ekspor, ya nggak dikenai PPh 22 gitu, karena cuma sementara. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang ngantuk, ayo tolong bangun dulu, bangun, 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 bangun. Kita masuk ke contoh soal barang impor. Di sini, aku bantu bacain ya. Ada pada tanggal 1 Januari, PT ABC itu mengimpor barang dari Jerman dengan harga fakturnya 100.000 US dollar.
Nah, barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Biaya asuransi yang dibayar di luar negeri sebesar 5%, harga fakturnya dari biaya angkut itu sebesar dari harga faktur dan biaya angkutnya itu sebesar 10% dari harga faktur. Biaya masuknya itu 20% dan biaya tambahannya itu 10%. Nah, kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar atau 10.000. Nah, hitunglah pasal 22 yang dipungut oleh DJBC jika PT ABC memiliki API dan tidak memiliki API. Ada yang mau jawab? Yang mau jawab dapat nilai plus kata Nori. Kok gua? Ada yang mau jawab? Ini gampang banget, guys. Nanti kalau kalian udah berhasil jawab, stikernya dihilangin. Ada yang tahu? Apa sih? Zami, Lauza mungkin, Yazid, Azam, Regina, Zelin. Sabar, Alisa, kita ngitung dulu. Oke, oke. Ya masih kayak mau gitu. Nanti kayak kita tungguin gitu. Nggak ada yang mau lagi. Aku. Berarti Nori dong. Enggak. Nih boleh dihitung dulu guys. Coba. Lupa persenan yang pakai api dah. Oh, 2,5. Nah itu kan ada tuh atasnya. Tinggal di anu-anuin aja. Tinggal dikali-kali nggak sih, Kak? Iya betul. Azam lagi ngitung ya, Azam. Mau nanya dong. Jadi tuh biaya masuk dan biaya masuk tambahan tuh di luar dari PPh pasal 22. Apa? Yang biaya masuk itu tuh beda sama PPh pasal 22. Beda. Dia di luar. Jadi eh nanti tuh dikenain lagi si bea masuk ini. Eh enggak. Termasuk gak sih? Termasuk. Jadi si bea masuk ini tuh punya kontribusi terhadap si DPP lah. Jadi nanti tuh hasil dasar pengenaan pajaknya atau DPP-nya itu termasuk si bea masuk. Belibet gak, Zam? Kan dasar pengenaan pajaknya itu nilai impor nih. Nah, untuk ketemu nilai impornya, itu kita anuin dulu ke bea masuk. Anuin, di iniin. Nih, spill sedikit. Bentar, mau ngitung, mau ngitung. Oke. Aduh, apa itu? Asuransinya 100. Sama. Anjay, jago. Ini asuransinya? Bukannya asuransinya. Wait. Oh, harga kosnya 100.000. Terus asuransinya ini 5.000, bukan ya? Iya, asuransinya 5.000. Terus Terus biaya angkutnya, diangkutnya Maksudnya 10, 10.000. 10.000. Siapa betul, tahu? biaya angkutnya 10.000. Aja Terus kan jawab. CIF, CIF itu cost, insurance, sama freight. Berarti dijumlahin. Jadi
Seratus 115. lima belas ribu. 115.000. Nah, bea masuknya itu sebesar 10% dan 20% dari CIF-nya itu. Jadi yang 10%-nya itu $11.500 dan yang 20%-nya itu 23.500 gitu. Sama dengan dijumlahin semuanya, kalau dalam US dollar itu segini atau 149.500 dan eh di convert ke rupiah itu jadi 1.495.000.000. Yeay! Ini udah ketemu dasar pengenaan hasil pajaknya. Wait. Berarti tinggal dikali berapa persen? Kan API. Kalau API 2,5 berarti. Nah, wait ya, kita ini dulu. Bener gak ya? Nah, kalau Oke. pakai API itu 2,5% dikali ini 1 miliar sekian tadi. Hasilnya jadi 37.375.000. Kalau yang nggak pakai API 7,5. 7,5. Hasilnya jadi 112.125.000. Yeay. Makasih yang udah bantuin jawab. Selanjutnya kita akan ke pembelian barang atau bahan. Nah, di sini tarifnya itu dibagi berdasarkan bendaharawan sama BUT atau badan usaha tertentu. Kalau bendaharawan itu barangnya di atas 2 juta di luar PPN itu dikenai tarif PPh 22. Tapi kalau kurang dari 2 juta itu dia bebas dari PPh 22 gitu. Nah, sama kayak bendaharawan, BUT juga gitu, cuman batasnya itu dia 10 juta. Jadi di atas 10 juta dia dikenai PPh 22, di bawah 10 juta dia nggak dikenai PPh 22 gitu. Tarifnya sama-sama 1,5%. Nah, di sini ada yang dikecualikan atau pengecualian. Kalau bendaharawan itu jumlah paling banyak 2 juta, bukan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi. Terus ada pembayaran untuk pembelian BBM, BBG, pelumas benda pos, serta pemakaian air dan listrik. Terus ada yang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Dan pembelian gabah atau beras oleh bendahara pemerintah. Nah, yang di sini tuh dia berarti dibebaskan dari PPh 22. Nah, kalau BUT itu sama tadi batasnya 10 juta, jadi di bawah itu dia bebas dari PPh 22, di atasnya baru dikenai PPh 22. Terus untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos, air dan listrik itu juga bebas. Terus pembelian gabah atau beras oleh Bulog dan bahan pangan pokok dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan yang mendapatkan penugasan sesuai ke peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal lagi. Ada yang nih bisa aku bantuin baca dulu deh ya buat soalnya. Pada Mei 2016, Bank BUMN melakukan transaksi berikut ini. Yang pertama, membeli makanan siap saji dari sebuah restoran secara tunai untuk keperluan rapat seharga 5 juta. Yang kedua, membeli bensin dari SPBU Pertamina untuk keperluan kendaraan dinas harga 4 juta. Membeli benda-benda pos sebesar 3 juta. Dan transaksi ketiga itu membeli secara tunai ATK sebesar 30 juta, belum termasuk PPN dari CV Jaya. Hitunglah PPh pasal 22 atas transaksi di atas. Boleh dicerna dulu, nanti kalau yang udah tahu jawabannya, boleh on mic. Oh, Alexa. Mau dong jawab yang A dulu. Oke. Yang A itu Apa? yang A itu nihil nggak ada karena itu kan makanan siap saji dari sebuah restoran itu bukan objek pajak, benar nggak? Benar. Terus, yang B? Nah, terus yang lain bentar. Oke. Yang pertama itu benar ya guys, membeli makanan siap saji sebuah restoran tunai itu tuh
kurang dari, karena ini badan usaha tertentu ya, dia batasnya kan tadi 10 juta, karena dia cuman beli makanannya 5 juta, jadi nihil alias tidak dikenai PPh 22 gitu. Aku mau jawab B. Oke, siapa Zelin? Zelin, oke BB apa? Kalau B itu dia juga nihil, soalnya itu kan dikecualikan bensin. Betul. Yang bensinnya 4 juta itu dikecualikan nih. Pembayaran untuk pembelian BBM itu dikecualikan. Kalau yang benda posnya Zel, Benda posnya juga dikecualikan. betul, benda posnya juga dikecualikan. Karena dia termasuk pengecualian gitu. Thank you Zelin, thank you Alexandra. Terus yang C, ada yang mau jawab? Membeli secara tunai ATK 30 Mau, juta. mau, mau. Oke, apa Nori? Nah, ini kan tinggal dikaliin 1,5% yang 30 jutanya. Betul nih. Nilai Iya. pembelian makanan 5 juta masih di bawah 10 sehingga tidak dilakukan pemungutan. Terus BBM dan benda pos tidak dipungut. Pembelian ATK sebesar 30 juta dipungut pasal 22 karena pembelian. Tarifnya tadi berapa Nori? 1,5. 1,5. Benar, hasilnya 450.000. Terima kasih semuanya yang udah berhasil jawab. Sudah deh, PPH dua-duanya. Ada yang mau bertanya gak sampai sini? Easy, easy. Asik. Emang kalau udah jago gitu sih. Tuh kan Nari sambil tutup mata juga hafal semuanya nggak sih? Udah kali ya, kalau ada yang mau tanya nanti boleh banget raise hand. Aku balikin ke Hesti deh. Aku stop share. Oke, makasih Alisa. Mungkin selanjutnya ini bakal berkaitan sama PPh tiga dan bakal aku sendiri yang ngejelasin. Ini ada pertanyaan nih dari Jessica. Al, maaf mau tanya, tadi itu bedanya ATPM sama APM, case-nya kayak apa, Al? Oke, karena Alisa lagi siap-siap WWC, kita lanjut dulu ya ke yang materi PPH pasal 23. Oke. Oke, berikutnya ini ada PPh pasal 23. Nah, jadi PPh pasal 23 itu apa sih? Jadi, itu adalah pajak penghasilan yang asal itu jadi kita bakal ngenain pajak terkait modal, terus penyerahan jasa, hadiah ataupun penghargaan yang diterima baik itu untuk seseorang atau untuk perusahaan atau badan. Jadi pokoknya itu yang berkaitan dengan ini nanti akan dikenai pajaknya dan ini pajaknya akan dipotong langsung oleh si pemberi penghasilan gitu. Jadi sebelum dikasih mereka akan potong dulu pajaknya kayak gitu. Terus untuk objeknya itu ada dividen, bunga, dan royalti, terus ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Habis itu ada sewa dan penghasilan, tapi ini kecuali itu sewa tanah dan bangunan. Karena kalau sewa tanah dan bangunan itu akan
dikenai sama pasal 4 ayat 2 atau final, bukan pasal 23. Jadi kalau pasal 23 tuh kayak misalkan sewa mesin, itu bisa masuk ke pasal 23 kayak gitu. Terus yang keempat itu ada imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, konsultasi, dan jasa lain yang eh, telah dipotong PPh, jasa yang selain dipotong PPh satu kayak gitu. Terus untuk pengecualian PPh tiga ini ada beberapa pengecualian. Pertama itu ada pembayaran kepada bank baik secara langsung maupun berulang. Terus ada sewa dalam sewa guna usaha dengan hak opsi tidak dikenakan PPh tiga. Jadi dia ada hak opsi untuk tidak dikenakan PPh tiga. Bis itu yang ketiga ada dividen atau laba yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN atau BUMD jika berasal dari keempat ini. Jadi kayak cadangan laba yang ditahan dan kepemilikan sama itu minimal 25% dari modal yang disetor. Terus habis itu bagian laba yang diterima anggota dari badan usaha tertentu seperti perseroan komanditer, firma, atau koperasi. Terus ada sisa hasil usaha yang dibayarkan kepada koperasi kepada anggotanya. Terus ada juga penghasilan dari jasa keuangan yang berperan sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Jadi kalau misalkan ada soal terus berkaitan dengan ini, itu merupakan pengecualian dari PPh tiga kayak gitu. Habis itu subjeknya apa aja? Pertama ini ada pihak yang penghasilannya itu dipotong, pokoknya itu penerima penghasilannya itu bisa wajib pajak dalam negeri, terus abis itu bisa perorangan ataupun badan, terus bisa juga BUT atau bentuk usaha tetap. Terus pihak yang memotong itu bisa berupa badan ataupun OP. Nah, kalau badan ini jadi dia akan bisa berupa badan pemerintahan atau perusahaan dalam negeri atau penyelenggara kegiatan acara, terus habis itu ada BUT ataupun perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Terus kalau untuk PPh tiga dipotongnya sama OP, itu ada beberapa syarat. Yang pertama itu WPOP dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong PPh tiga. Jadi dia udah ditunjuk gitu. Terus yang kedua harus ada surat keputusan penunjukan yang diterbitkan oleh KPP kayak gitu. Habis itu, yang syarat ketiga, WPOP dalam negeri tertentu yang ditunjuk Dirjen Pajak. Nah, ini ada di KEP 50 PJ 1994, itu kayak ada akuntan, arsitek, dan lain-lain. Pokoknya ini. Nah, ini ada syarat-syarat kalau misalkan untuk OP kayak gitu. Habis itu, di sini ada tarif. Untuk tarifnya sendiri, jadi WP yang dipotong pajaknya tidak memiliki NPWP, tarifnya itu akan lebih tinggi 100% dari tarif normal gitu ya. Nah, pertama ini ada 15%. Jadi kalau 15% itu untuk dividen, terus untuk bunga dan royalti, untuk hadiah, penghargaan, dan juga bonus. Nah, kalau misalkan nih, dia nggak punya NPWP, berarti tarifnya itu menjadi 30% karena kan tadi kalau misalkan nggak punya NPWP akan lebih tinggi 100% kan. Nah, makanya ini kalau misalkan dia nggak punya NPWP, dia akan dikenai 30% kayak gitu. Terus yang 2% itu adalah sewa dan penghasilan yang terkait penggunaan jadi pokoknya terkait penggunaan aset kecuali sewa tanah dan bangunan kayak yang tadi udah aku bilang. Kalau misalkan di PPh tiga ini pokoknya nggak berkaitan dengan sewa tanah dan bangunan. Karena kalau sewa tanah dan bangunan akan masuk ke pasal 4 ayat 2 atau itu final gitu. Terus ada imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultasi. Terus jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK gitu. Terus di sini ada tarif khusus untuk vintage. Kalau vintage dalam negeri itu 15%, kalau luar negeri itu 20%. Nah, ini tadi kalau misalkan nggak punya NPWP untuk yang 15% ini jadi 30%. Terus kalau misalkan untuk jasa tertentu kayak yang ini jadi 4%. Habis itu kalau untuk hadiah atau undian jadi 50% kayak gitu. Terus untuk pengecualian PPh tiga atau bukan objek PPh tiga itu kayak misalkan jenisnya itu misalkan gaji atau tunjangan dan lain-lain itu nggak masuk PPh tiga karena kayak yang sebelumnya kita udah bahas juga kalau misalkan ini itu akan masuk ke objek PPh satu begitu. Habis itu ada pembelian barang atau material. Ini terkait transaksi pembelian barang itu tuh bukan objek jasa atau modal gitu ya. Terus pembayaran melalui perantara itu juga bukan merupakan objek dan reimbursement eh,
itu juga bukan merupakan objek penghasilan. Jadi itu nggak dikenai terkait PP23 kayak gitu. Habis itu, berikutnya ini ada contoh soal. Aku bakal nunjuk beberapa orang nih. Kira-kira mau dijawab satu orang apa beberapa orang ya? Coba siapa dong yang mau ngajuin diri untuk jawab? Kayak misalkan Tuan Dodo dikenai tarif yang berapa persen gitu. Apa tunjuk aja ya? 15%, betul banget ya, Zi. Terus kalau Tuan Ahmad berapa? 15%. Betul. Kalau Tuan Joko, 30%. ye, betul. Coba kita lihat perhitungannya. Jadi, betul banget kayak yang tadi udah dijawab sama Alexa dan juga Yazid. Kalau misalkan untuk Tuan Dodo itu kena 15%, terus Tuan Ahmad itu 15%, dan Tuan Joko itu 30% karena dia kan lebih tinggi eh 100% dari kalau misalkan dia nggak punya NPWP kayak gitu. Terus kalau misalkan soal yang kedua, ini terkait sewa mesin. Kira-kira dia bakal kena tarif yang berapa persen nih teman-teman? 2%, 2%. Ya, betul banget. Pengawas Brafot udah jago banget ya. Oke, jadi kalau misalkan yang ini itu terkait sewa mesin akan dikenai tarif yang 2%. Begitu, karena dia punya NPWP. Tapi kalau misalkan dia nggak punya NPWP, berarti dia bakal kena tarif yang 4%. Kayak gitu untuk pasal 23. Kira-kira dari teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanya, langsung di chat aja ya teman-teman. Mungkin untuk sekarang aku lanjut ke yang berikutnya. Enggak. Yang ke berikutnya itu ada pasal 24 yang akan dibahas oleh Cipa. Aku silakan. Oke, terima kasih Hesti. Ku izin share screen. Wup, udah kelihatan belum? Udah, Cip. Sebentar. Nah, hapus dulu. Nah, jadi PPh 24 itu tentang kredit pajak dari penghasilan luar negeri. Nah, bedanya sama PPh 26 itu kan kayak ada luar negerinya juga. Nah, kalau PPh 24 itu wajib pajaknya dalam negeri tapi penghasilannya dari luar negeri. Contohnya kayak aku eh, orang Indo, tapi aku Nah, itu aku bakal bisa ngekreditin penghasilan aku pakai PPh 24. Terus kalau 26 itu misalnya aku orang Jepang, tapi aku kerja di Indo terus dapat penghasilan dari Indo. Nah, itu dikenainnya PPh pasal 26. Gitu singkatnya. Nah, ini kalau menurut UU nomor 36 tahun 2008, pasal 24 ayat 1, PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur tentang hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak luar negeri untuk mengurangi jumlah pajak penghasilan terutang yang dimiliki di Indonesia. Gitu. Nah, ini tapi ada syaratnya. Nah, itu tuh kayak pertama kita ngitung dulu total penghasilan neto kita, terus dikali sama tarif pajak yang ada di Indonesia. Nah, terus dibandingin sama yang di luar negeri gitulah, PPh yang udah dipotong di luar negeri. Terus nanti kita ada ngitung kayak kreditnya, tapi di jumlah tertentu gitu pakai rumus. Nah, terus nanti dibandingin mana yang lebih kecil. Nah, itu yang bakal kita pakai buat kredit pajak PPh 24. Nah, ini ada subjeknya dulu deh. Subjeknya itu
ini seperti yang tadi aku jelasin itu wajib pajak dalam negeri atau Indonesia yang menerima penghasilan dari luar negeri selama 1 tahun pajak. Nah, fungsinya ini buat menjadi fasilitas dari pemerintah yang bertujuan untuk menghindari pembayaran ganda oleh warga negara Indonesia yang memiliki pendapatan di luar negeri. Nah, objeknya itu bisa dari pendapatan saham, penghasilan bunga, penghasilan sewa, penghasilan jasa, pekerjaan, kegiatan, terus dari bentuk usaha tetap, terus ada juga dari pengalihan hak penambangan atau pembiayaan dari perusahaan tambang di luar negeri. Terus ada juga dari keuntungan dari pengalihan harta tetap di luar negeri. Terus ada keuntungan dari pengalihan harta dari bentuk usaha tetap di luar negeri. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum ada yang kurang jelas sebelum kita ke contoh soal? Oh, boleh ulang yang ketentuan nggak? Oke, yang ketentuan. Kayaknya ini langsung ke contoh soal dulu deh biar nyambung. Soalnya ini agak susah jelasin jumlah tertentu namanya apa. Nah, jadi contohnya nih, Nyonya S mempunyai usaha konsultan yang ia namai PT Konsultan Oportunis. Pada tahun 2025, perusahaan tersebut memiliki laba bersih sebesar 1 miliar. Selain itu, Nyonya S juga memiliki cabang konsultannya di Jepang dan Malaysia. Masing-masing memiliki laba bersih sebesar 2,5 miliar dan 800 juta. Dengan memanfaatkan kredit PPh 24, berapakah pajak yang harus dibayarkan di Indonesia? Nah, pertama kita ini dulu kan, masukin semua penghasilannya, 1 miliar. Terus di Jepang itu ada 2,5. Di Malaysia 800 juta. Oke. Nah, ini kita hitung dulu total semua penghasilan neto yang ada di dalam negeri sama di luar negeri. Kan ada segini. Nah, ini buat tarif pajaknya sebenarnya di luar negeri itu agak kompleks, ada kayak bertahap gitu, kayak kalau penghasilan segini, pajaknya segini. Nah, ini aku ambil range tengah-tengah itu ada di 15% karena hmm, labanya itu masih kecil ya ini. Nah, terus ya udah buat PPh terutang kita tinggal kaliin dulu nih yang di luar negeri. Nah, di Jepang ini kita kali yang 2,5 miliar laba bersihnya dikali sama 15%. Begitupun sama yang di Malaysia. Nah, terus ini total, bentar nih, hapus dulu ya. Ini total penghasilan neto dari luar negeri sama dalam negeri. Nah, itu semua dikali 22%. Nah, harusnya kan pajak yang harus dibayar orang itu 700 juta. Tapi kita bisa manfaatin PPh pasal 24 buat ngekreditinnya. Nah, caranya kita hitung dulu nih. Bandingin PPh yang udah terutang di luar negeri sama yang kita hitung di jumlah tertentu itu gedean mana. Nah, caranya itu kita bandingin penghasilan dia di luar negeri dibanding sama total penghasilannya dikali sama PPh terutang yang ada di semuanya. Oke, bisa diikutin. Nih, jadi pertama buat cari penghasilan tertentu di negara satu itu dari penghasilan negara itu, maaf, laba bersih dibagi laba bersih total di semua negara, terus dikali sama PPh terutang dari semua negara, tapi pakai tarif yang Indonesia. Nah, ini kan dapat 550 juta. Nah, yang kita jadiin kredit pasal 24 itu yang 375 juta karena kita di aturannya itu kita harus ambil yang paling kecil karena kita di sini mencegah subsidi pajak luar negeri. Jadi walaupun WP kita udah bayar pajak di luar negeri, tapi kalau kita kreditin terus kan jadinya malah mereka nggak bayar pajak gede di Indo, tapi mereka udah bayar di luar negeri. Nah, itu
kayak cara biar di Indonesia itu dapat hak pemajakannya juga. Jadi adil lah gitu. Buat penghasilan dia di luar negeri sama di Indo. Nah, terus yang kedua juga sama nih. Tinggal dikali. Eh, yaudah manual aja. Di Malaysia. Oh, salah. Ternyata kurang ini. 0. 800. Nah, penghasilan di Malaysia dibanding total semuanya dikali sama PPh terutang. Set. Nah, gedean mana? Gedean yang ini kan. Nah, berarti yang kita jadiin kredit yang udah dipotong di luar negeri aja. Tapi kadang nggak selalu gedean yang di sini. Kadang gedean yang PPh terutang juga. Nah, itu makanya kita pilih mana yang paling kecil buat dijadiin kredit. Nah, kita di sini isi dulu nih PPh terutang kita. Kan 900 juta. Terus kredit pajak nih, kalau pakai kredit yang kecil ya, kita coba. Berarti kalau pakai kredit yang terkecil 375 sama 120 juta. Nah, terus berarti PPh atau pajak yang masih harus dibayar di Indo itu besarannya segini. Bentar, kayak ada yang salah gitu. 800 juta. 2,5, 1,43, 375, 120, oke. Nah, oke, ini udah benar ternyata. Nah, ini jadi beban pajak dia itu sama kayak ini, PPh pasal 22-nya itu 22% yang masih harus dibayar di Indo. Kalau total semuanya, coba kita hitung ini per sama ya. Oke, oke. Ini ditambah ini, ditambah ini. Oke, kita coba yang pakai kredit yang gede, PPh terutama kan segini. Terus kreditnya tadi ini sama ini. Coba kalau kita pakai yang gede. Nah, PPh yang masih harus dia bayar itu segini. Nah, jadinya kecil kan kalau dia pakai kredit pajaknya yang gede. Nah, ini yang dimaksud sama jumlah tertentu. Berarti yang 900 juta plus yang dibayarkan Nyonya S ke Indonesia, Kak. Enggak ke Indonesia. Nah, yang ke Indonesia itu cuma yang 451 juta karena sisanya ini udah dibayar di luar negeri. Nah, ini tinggal yang dibayar di Indo. Gitu, Zenada. Kenapa, Zam? Oke, dicerna dulu, dicerna dulu.
Apakah aman? Kalau aman aku lanjut. Oke, aku lanjut ya. Nah, ini contoh kalau ada yang rugi kan biasanya di soal itu muncul ya kayak di sini untung, tapi di sini rugi. Kayak kita coba. Soalnya di Indonesia untung tadi. Ini. Aduh. Terus di Jepang segini, di Malaysia segini. Kita kali -1. Berarti totalnya segini. Nah, kalau rugi kan itu nggak dikenain pajak karena ya nggak ada penghasilannya. Jadi ya udah PPh terutangnya 0. Terus berarti kita hitung aja perhitungan jumlah tertentu yang dia untung. Nah, ini kan yang untung cuma di Jepang. Berarti kita hitung yang ada di Jepang. Dikali sama total PPh terutang. Up. Nah, ini sama ini gedean mana? Ini kan berarti ini yang jadi kredit pajaknya. Terus ini PPh terutang tadi, ini kredit pajaknya, ini yang masih harus bayar di Indo. Nah, jadi beban pajaknya tetap 22% tanpa eh ya tanpa kena pajak berganda, tapi tetap bayar pajak di luar negeri, betul. Ketentuan tarif pajak 15% dan 22% itu berdasarkan apa? Nah, kalau 22% itu berdasarkan tarif PPh badan yang ada di Indonesia. Nah, bisa jadi kalau misalnya dia kerjanya bukan punya badan, kayak eh, orang pribadi aja gitu, nah itu pakai tarifnya progresif, yang 5%, 15%, 25%. Nah, terus kalau yang 15% itu kan buat luar negeri. Nah, buat luar negeri sebenarnya ini belum fix sih tarifnya. Karena di luar negeri itu ada kayak ketentuan-ketentuan khusus gitu buat modal segini, untung segini, tarifnya segini. Nah, nggak ada pasti kayak kita 22% gitu. Nah, jadi aku ambilnya di tengah-tengah. Itu ada 15%. Sebenarnya di Jepang itu yang aku cari itu nyampe 30% dia pajaknya. Kalau perusahaannya gede, modalnya gede, gitu Zanada. Oke, terima kasih banyak juga Zanada. Aku hitung sampai 10 kalau gak ada yang dibingungkan lagi, aku next slide ya. Sip, kalau misal kita disuruh ngitung apakah ambilnya tetap tarif rata-rata atau harus nyesuaiin sama tarif di negara tertentu. Biasanya kalau soal harusnya pasti ada tarifnya ya, apalagi kalau luar negeri. Nah, kalau misalnya nggak tahu, biasanya dosen pajak suruh ini sih kayak pakai asumsi gitu. Asumsi misalnya rata-rata di negara ini segini gitu. Oke, Jess. Terima kasih kembali. Kita ke PPh pasal 4 ayat 2 kali ya. Ayo, Hes, jelasin dulu Hes ini. Ntar aku sisanya. Halo Hesti, 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 Hesti.
Oke, kita masuk ke PPh 4 ayat 2. Jadi di sini ada terkait pengertian PPh 4 ayat 2. Jadi PPh 4 ayat 2 ini itu pemotongan atau penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu. Misalkan kayak berkaitan jasa konstruksi, sewa tanah dan bangunan, terus pengalian hak tanah dan bangunan, hadiah undian dan lainnya. Nah, ini kalau PPh 4 ayat 2 ini sifatnya itu final dan nggak bisa dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terutang lainnya. Terus, untuk perbedaan dari pajak final dan nggak final tuh apa sih? Jadi kalau misalkan PPh final, itu nggak digabung di SPT, itu dia nggak digabung dengan penghasilan lain, karena dia sifatnya itu final. Kalau misalkan nggak final, itu dia bisa digabung dengan penghasilan yang lain. Terus, kalau misalkan terkait pengurangan biaya untuk PPh final itu biayanya itu nggak boleh dikurangkan lagi-lagi karena dia sifatnya itu adalah final gitu. Terus habis itu untuk yang tidak final itu biayanya itu boleh dikurangkan. Terus untuk kredit pajak, kalau misalkan PPh final itu nggak bisa dijadikan kredit pajak. Beda sama PPh-PPh yang lain yang bisa dijadikan sebagai kredit pajak. Terus untuk dasar tarifnya itu dia juga diatur sama PP atau KMK. Kalau nggak final itu diatur sama pasal 17 UU PPH. Kayak gitu. Mungkin nextnya akan dijelaskan oleh Cipa. Oke, oke. Thank you, Hesti. Aku bakal jelasin dulu ini ada yang kayak penghasilan umum yang kena PPh pasal 4 ayat 2. Sebenarnya ini ada banyak. Nah, cara ngitungnya tinggal dikali tarifnya aja gitu. Nah, ini kayak contohnya ada bunga deposito, tarifnya 20%. Terus ada bunga simpanan koperasi, ada bunga obligasi. Nah, terus buat detailnya itu ada banyak juga, itu ada di sini. Ini kalian mau dijelasin nggak ya? Udah aku jelasin deh. Terus ada bunga obligasi sama surat utang negara lebih dari 12 bulan. Nah, ini tarifnya itu 5% sampai 20%. Itu ini ada di sini ketentuannya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri aja ya. Terus ada dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri itu tarifnya 10%. Terus hadiah undian 15%. Terus ada transaksi berupa kontrak berjangka jangka panjang yang diperpanjang di bursa itu tarifnya 2,5%. Terus ada transaksi penjualan saham pendiri itu 0,5% kalau belinya sebelum IPO, terus 0,1% kalau investor biasa. Kalau belinya udah setelah IPO, kalau kita beli di Stockbit, nah itu kena tarifnya yang ini, yang bawah. Tapi kalau sebelum IPO, kayak ownernya gitu, kena tarifnya 0,5%. Nah, terus ini ada persewaan tanah atau bangunan. Nah, itu tarifnya 10%. Terus ada pengalihan hak tanah atau bangunan sama rumah susun itu tarifnya 0 sampai 5%. Nah, ini ada rincian tarifnya 0% itu buat pengadaan tanah bagi pembangunan atau kepentingan umum yang atau kantor instansi pemerintah. Terus kalau 1% itu dikali sama jumlah bruto nilai pengalihan untuk pengalihan rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Agak kepotong ya. Bentar. Nah, terus buat 2,5% itu untuk yang lainnya. Kalau buat yang 5% itu buat wajib pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan termasuk usaha real estate kecuali pengalihan oleh WP pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari 60 juta. Nah, gitu. Ada yang ini nih, Pak. Oke, aku lanjut dulu ya. Ngelek-ngelek.
Nah, ini kita bakal lebih detail ke jasa pelaksana konstruksi. Nah, ini tuh ada, tadinya tuh tarifnya ini 3%. Enggak, ini 3%. Nah, tapi ada PP terbaru itu tahun 2022, tarifnya itu jadi segini. Aku ini lagi nggak nulis yang tarif lama. Nah, udah kita belajar yang tarif baru aja. Nah, jadi buat pelaksana jasa konstruksi itu kalau dia misalnya punya sertifikat badan usaha yang kualifikasinya kecil, itu tarifnya 1,75%. Nah, terus kalau misalnya dia nggak punya sertifikatnya, itu bakal dikenain 4%. Nah, terus kalau sertifikatnya menengah dan besar, tarifnya itu 2,65%. Makanya better disertifikatin aja, disertifikasi. Nah, terus ini yang kedua, kalau kita pakai jasa konsultasi konstruksi buat pakai ini kontraktor perencana atau pengawas. Nah, kalau misalnya dia itu punya sertifikat kompetensi untuk usaha orang perseorangan, tarifnya itu 3,5%. Kalau dia nggak memiliki badan usaha atau nggak punya sertifikat kompetensi, itu dia tarifnya bakal dikenain 6%. Nah, ini dari nilai kontrak semua yang enggak termasuk sama PPN. Nah, ini kita ke contoh soal ya. Nah, ini ceritanya pemerintah DKI Jakarta melakukan pembangunan jembatan. Pemegang tender yang sudah diputuskan adalah PT RNI yang juga berfungsi sebagai pelaksana konstruksi. PT RNI merupakan perusahaan konstruksi yang memiliki kualifikasi dalam usaha kelas menengah. Sedangkan Bapak Raffi adalah PKP yang bertindak sebagai perencana konstruksi dan konsultan sipil yang mempunyai sertifikasi perencanaan usaha konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Nilai kontrak proyek pembangunan jembatan ini sebesar 5 miliar, tidak termasuk PPN. Pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan kemajuan pembangunan yang dilaporkan. Nah, ini pertama dia bayar tahap 1 ke PT RNI sebesar 1,75 miliar. Terus pembayaran kedua ini, pembayaran kedua dilakukan ke Bapak Raffi tanggal 5 Juli sebesar 65 juta. Nah, pertama kita ini dulu ya, klasifikasiin tarifnya berapa dulu. Pertama PT RNI. Nah, ada yang mau coba guys? Ini buat PT RNI kita bakal kenain tarifnya berapa? PT RNI, gampang nih, ada di sini. Yuk, jawab yuk. Zanada mau jawab gak Zanada? PT RNI bukan bakal dikenain ya sih. Kita yang, ya bakal kena pajaknya berapa? Ada di sini nih. Dia perusahaan konstruksi, mempunyai kualifikasi usaha kelas menengah. Alexa mungkin mau jawab. Sorry, Cip, baru balik dari kamar mandi. Oh, oke. 2,65%. Apakah benar? Benar ya, karena di sini udah jelas. Terima kasih, Jisita. PT RNI 2,65%.
Kalau Bapak Raffi berapa Bapak Raffi? Bapak Raffi mungkin Raffi mau jawab. Dia itu PKP, konsultan sipil, mempunyai sertifikasi dalam perencanaan konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil. Jadi yang mau coba Bapak Raffi, tinggal sebutin tarifnya aja nih. Udah ada di kotak sebelah kiri. 3,5%, apakah benar? Di sini 3,5%. Penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau kompetensi kerja untuk usaha perseorangan. Untuk konsultasi konstruksi. Benar banget ya, Zanada. Yeay, kita isi 3,5% di sini. Nah, terus kita tinggal kaliin aja sama yang dibayar sama pemerintah DKI. Nah, pertama kan dia bayar ke PT RNI itu 1,75 juta. Bukan, 1,75 M. Terus buat Pak Raffi itu dia 65 juta. Nah, ini pajaknya berarti ini dikali sama tarifnya. Nah, begini. Jadi, PPh final untuk PT RNI sama Bapak Raffi itu 46 juta sama 2,275 juta. Gitu aja, guys. Apakah ada yang dibingungkan? Bangga banget, Regina. Regina suka kesel gak sih sama Azam? Berisik. Aduh. Mungkin Hesti mau jelasin sesuatu kah ke Arya? Iya, Cip, bentar. Mau Oke, share screen juga. wait. Oke, jadi tadi Arya nanya gimana caranya kalau misalkan si PT Sukses ini pengen nerima full 100 juta. Jadi ini tuh bisa pakai metode gross up. Jadi nanti pajak itu akan ditanggung sama si PT Mantap. Jadi si nilai pembayarannya itu harus dinaikkan dulu. Caranya gimana? Caranya itu tadi kan PH bruto itu kan jadi 100 juta, terus dia nanti dibagi sama rumus satu dikurang sama si tarif dari pajaknya itu. Di sini kan 2% berarti 0,02. Habis itu hasilnya adalah 102 juta 040,816. Nah, ini nanti untuk PPh yang ditanggung sama si PT Mantap itu kan si 2 juta ini. Jadi, si PT Sukses itu akan terima bersih sebesar 100 juta, kayak gitu. Di Arya mungkin sudah cukup jelas atau belum?
Oke, sama-sama Arya. Oke, halo semuanya. Aku balik lagi tadi. Ternyata Jessica nanya di chat bedanya ATPM sama APM. Wait, aku share screen dulu. Nah, ini ternyata aku tadi lupa input soal yang tarif penjualan barang. Makasih Jessica udah bantu ingetin. Jadi, kalau tarif PPH penjualan barang, PPH 22, itu ada ini nih, kayak yang tadi kan di sini ada yang industri semen, ATPM sama APM. Sebenarnya kalau dari sisi pajak sendiri, ATPM sama APM itu nggak nggak apa ya, nggak ada bedanya gitu. Mereka dikenai 0,45% sama Dirjen Pajak. Jadi kayak kalau dari sisi pajaknya, kalau dilihat itu mereka sebenarnya ya sama aja dikenai PPh dua-duanya gitu, besarannya, tarifnya gitu. Tapi kalau misalnya emang mau tahu bedanya ATPM sama APM, barusan aku apa ya searching ternyata kalau misalnya ATPM itu dia kan tunggal. Nah, kalau APM itu jamak. Jadi kayak mereka nih sama-sama pemegang lisensi gitulah di Indonesia. Jadi misalnya gini, Suzuki itu kalau nggak salah dari Jepang kan ya. Nah, mereka kan pasti punya kayak eh, usaha eh, apa ya yang resmi gitu dari Suzuki-nya langsung, dari Jepangnya langsung. Nah, ya itu tuh APM sama TPM. Beda sama dealer. Kalau dealer itu lebih ke lingkup mikro, dia ngejualnya satuan dan segala macam. Tapi si ATPM sama APM ini tuh yang, aduh sorry, yang ngejual ke dealer gitu. Jadi kayak dealer tuh dapat barang-barangnya dari si ATPM sama APM ini gitu. Nah, bedanya kalau ATPM itu dia cuman satu merek, misal kayak emang dia Suzuki ya udah Suzuki aja. Tapi kalau misal APM itu dia jamak, jadi lebih dari satu. Kayak misalnya di Indonesia tuh ada Indomobil. Nah, dia tuh dia megang Suzuki, Nissan, terus Mercy, terus apalagi ya, Jeep tadi gitu. Nah, itu sebenarnya bedanya. Tapi kalau dari sisi pajaknya itu sama-sama dikenai 0,45% gitu. Nah, itu kalau yang kendaraan. Nah, ini ada beberapa jenis juga. Ada barang yang sangat mewah, itu kayak rumah, properti. Nah, itu tuh kan dikenai PPh dua ya. Tarifnya itu 1% dikali DPP. Kalau pesawat, kapal pesiar, dan lain-lain, itu tarifnya lebih gede lagi 5%. Nah, kalau industri tertentu, di sini tadi aku lihat ada semen, kertas, terus juga ada yang kalau baja sama farmasi itu dikenai sama-sama 0,3%. Kalau kertas itu 0,1% dari DPP dan kalau semen itu 0,25% dari DPP. Nah, terus ada BBM juga nih. Kalau BBM itu kalau SPBU-nya Pertamina itu dia 25% dari DPP. Jadi dikenai pajak dua-duanya itu cuma 25%. Tapi kalau non Pertamina kayak BP, terus Shell dan lain-lain itu tarifnya itu 30%. Nah, kalau gas dan pelumas ini salah, ini bukan 0,25, ini 25%. Sama 25%. Ini ada contoh, tapi singkat banget. Kayak misal APM tadi yang Indomobil gitu, dia mau ngejual unit ke dealer gitu, dealer mobil let's say mobil Suzuki gitu dengan harga 300 juta tapi di luar PPN. Berarti eh, si APM-nya itu dia wajib mungut PPh dua-duanya itu ya ini 0,45% dikali 300 juta. Maka hasilnya segini, 1.350.000 rupiah. Nah, nanti APM itu akan menerbitkan BUPOT
ataupun bukut kepada dealernya. Dan dealer itu berarti kan bayarnya harga unit yaitu 300 juta. Terus PPN-nya, itu PPN-nya berarti kita kan 11% ya. Berapa tuh? Segitu, sekian. Terus ya ini si PPh dua-duanya yaitu 1.350.000 ini kepada APM. Gitu. Apakah mengerti, Jessica? Apakah terjawab? Oke, mengerti. Oke, mungkin udah sih. Eh, gimana ya? Aku stop share deh. Segitu aja dari aku. Aku balikin ke Hesti. Halo Hes, apakah bisa dilanjut Hes? Bisa-bisa kalau ini mau jawab yang Arya dulu. Kalau misalkan yang tadi itu, kalau menurut gue dari POV si DJP-nya. Terus mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kita tunggu sampai 10.28 ya guys.
Nah, oke, karena semuanya sudah terjawab, kita dokum dulu kali ya. Hmm, Yang bisa on cam yuk. Pakai avatar nggak apa-apa guys kalau nggak bisa. Tapi on cam deh kalau bisa. Sisa 12 orang nggak apa-apa. 12 orang terbaik. Zelin mana Zelin? Zelin tunjukkan wajah Medcremu. Medcre, best Medcre. Asik. Konsepnya emang private kelas ini. Oke, kita foto gaya ini dong. Private class. Siapa yang bisa screenshot? Yaudah, kalian gaya aku screenshot karena tangannya nggak nyampe. Satu, kayak gaya gini ya. Satu, dua, tiga. Udah. Terima kasih semua 12 orang terakhir yang bertahan. Kalian sangat mengapresiasi kita. Aku sangat senang. Terima kasih. Selamat istirahat. Mohon maaf bila Makasih ada ya Ren, Makasih makasih semuanya. Cipa, Alisa, Hesti. Makasih ya, semoga Ren. Makasih ya, kita Rene. Kita di kelas pajak Makasih juga, selanjutnya. Ul. Dadah. Kak Cipa, Apa-apa? Zid, jelasin itu dong produknya. eh, jam 5 Oh ya, naikin. kenapa? Mah Kenapa? jelasin produknya. Enggak ini, ntar dulu Kak. Yang jam 5 nggak bisa naikkan dikit Kak. Maksudnya Kenapa? siangan gitu. Oh, bisa. Enggak, enggak tahu Kan sih, kayaknya pengen. mau pergi aku agak sore. Oh, jam berapa? Kayaknya sih pergi dari jam 3 kayaknya ya. Cuman emang belum tentu aja sih. Hmm. Jam 2 gimana? Jam 2 sih kayaknya bisa Kak. Coba Zid jelasin produknya. Itu yang kertas. Bentar, mana rangkuman aku mana? Alatnya banyak banget ya sih. Hmm, kenapa? Alatnya Pin Pro. Alat yang Lumayan banyak dibutuhin. sih Kak. Yang di Kita kan kayak ini ya, bentar, bikin bentar. pabrik jatuhnya. Rangkuman. Iya emang. Oke. Belum di stop recordnya.